Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Syahid. Perkenalkan, nama saya Nasawiko Permana. Saya dari kelas informatika. Pada hari ini saya akan mengerjakan UAS saya, yaitu presentasi berdasarkan tugas sebelumnya. Di mana tugas sebelumnya saya mengerjakan UAS Machine Learning, mengerjakan tugas Machine Learning berupa uji coba random forest pada dataset Titanic. Metode yang saya gunakan adalah business understanding. Mohon maaf, maksud saya CRIPS DM, di mana yang langkah pertamanya adalah business understanding, di mana tujuan utama adalah untuk memprediksi kemungkinan seseorang selamat atau tidak dalam kecelakaan Titanic berdasarkan data historis. Dan model yang saya gunakan di sini adalah random forest classifier, di mana algoritma tersebut merupakan algoritma yang berbasis pohon keputusan atau decision tree yang terdiri dari beberapa atau banyak decision tree dengan teknik ensemble learning untuk meningkatkan akurasi prediksi. Yang pertama, data understanding. Dataset yang saya gunakan berasal dari Titanic, dataset Titanic yang tersedia di Pustaka Seaborn. Dataset ini berisi berbagai informasi mengenai penumpang Titanic seperti kelas tiket atau PC kelas, jenis kelamin, usia, jumlah saudara atau pasangan, jumlah orang tua atau anak, dan tarif tiket, dan yang terakhir adalah pelabuhan atau embark. Dimana di sebelah kanan ini saya melakukan import library, dimana library yang saya masukkan di sini ada Pandas, ada NumPy, Seaborn, Matplotlib, dan lainnya, ada Sklearn. Nah, di sini dataset yang saya loading atau saya upload atau saya masukkan adalah Titanic yang dari Seaborn. Selanjutnya adalah data preparation. Yang pertama, dalam tahap ini saya memilih fitur penting, di mana fitur penting ini harus berpengaruh terhadap prediksi keselamatan penumpang. Yang kedua, saya juga di sini dalam preparasi data saya menghilangkan terlebih dahulu data-data kosong, atau karena di kolom edge dan embark ini ada data kosong seperti 6 ya, itu harus diisi atau dihapuskan. Yang ketiga, saya mengubah data kategorikal menjadi numerik, misalkan kayak konversi sex dan embark ke dalam bentuk numerik. Misalkan kayak di sini sex male saya buat 0 dan female saya buat jadi 1. Modeling. Setelah data diproses, maka dilakukan pemisahan data menjadi data training dan data testing biasa. Dimana saya menggunakan di sini jumlah estimator atau random atau decision tree yang ada itu sebanyak 100 decision tree dan random set sebanyak 42. Evaluation atau evaluasi. Di sini evaluasi model dilakukan dengan menghitung akurasi, classification report, dan confusion metric. Berdasarkan hasil di sini terdapat 81,56 akurasi, dan classification reportnya bisa dilihat di sini. Di sini ada precision, ada akurasi, macro average, dan weight average. Ini juga ada recall, FI score, dan support, dan confusion metricnya juga kelihatan di sini. Selanjutnya, langkah terakhir itu sebenarnya deployment, tapi di deployment ini saya tidak melakukannya karena ini hanya bersifat uji coba dan untuk pembelajaran saja, bukan untuk membuat suatu sistem atau aplikasi. Fitur importance, ini adalah fitur lain atau hasil yang sebenarnya ya. Saya juga memasukkan ini juga, dimana di sini ketahuan hasil dari visualisasi, hasil dari semuanya saya visualisasikan jadi sedemikian rupa sehingga ketahuan faktor apa saja sih yang paling menentukan dalam keselamatan. Dan di sini ketahuan diantaranya, yang pertama itu adalah faktor fare atau harga tiket yang tadi ya. Yang kedua ada sex atau gender. Yang ketiga ada age, karena bisa dilihat juga di sini sex dan age itu cukup tinggi juga, karena
wanita diprioritaskan untuk masuk skoci pada kapal Titanic, dan hanya anak-anak selain wanita yang boleh masuk ke skoci juga. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.